Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Adinda Sirpa Dewi. Di sini saya akan mewawancarai. Di samping saya, dia merupakan atlet balap sepeda. Apakah bisa memperkenalkan dirinya? Baik. Perkenalkan, nama saya Nilaian Sujanita Kami. Saya merupakan atlet balap sepeda dari Kabupaten Makassar. Saya sudah mewakili tingkat provinsi, yaitu pada Porprov tahun 2022. Baik, di video kali ini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan terkait dengan psikologi, yaitu tentang kecemasan atau anxiety kepada atlet. Di sini untuk Sintiari, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu sebagai atlet pernah mengalami kecemasan sebelum atau saat berlomba? Baik, tentunya saya pernah mengalami kecemasan, yaitu pada saat sebelum berlomba. Nah, pada event waktu pertama itu event ujung akademik, sana mengadakan perlombaan balap sepeda. Nah, pada saat itu saya mengalami kecemasan dikarenakan saya baru pertama kali mengikuti perlombaan balap sepeda tersebut. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang apa saja faktor yang mempengaruhi kecemasan pada saat bertanding. Baik, jadi faktor yang mempengaruhi saya pada faktor kecemasan yang mempengaruhi saya pada saat berlomba, yaitu yang pertama tentunya saya belum yang pertama itu saya belum memiliki pengalaman lomba, dan pada saat itu perlombaannya itu merupakan perlombaan pertama saya. Terus yang kedua, lawan yang saya hadapi itu lawan-lawan yang sudah senior. Dan yang ketiga, saya kurangnya persiapan latihan untuk mengikuti lomba tersebut. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, apakah saat kecemasan muncul pada saat berlomba dapat mempengaruhi penampilanmu dalam berlomba? Kecemasan yang muncul itu pada saat berlomba tentunya sangat mempengaruhi performa saya pada saat lomba, karena hal tersebut mengganggu fokus saya dalam berlomba. Baik, sekarang kita akan menuju ke pertanyaan nomor 4, tentang bagaimana cara kamu sebagai seorang atlet dapat mengelola tingkat kecemasan pada saat berlomba. Jadi cara saya mengelola kecemasan pada saat berlomba, pertama tentunya saya berdoa untuk mendapatkan ketenangan dan kelancaran pada saat berlomba. Yang kedua, saya berpikir mengolah pikiran untuk tetap optimis, percaya diri, dan fokus terhadap target, dan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, kita menuju ke pertanyaan terakhir terkait tentang apakah kamu pernah mengalami rasa frustasi pada saat kamu kalah dalam perlombaan? Untuk saat ini, frustasi ataupun kalah pada saat pertandingan saya belum pernah. Baik, hasil dari wawancara yang saya dapatkan dari atlet balap sepeda yaitu Sintiari. Yang pertama adalah Sintiari tentunya pernah mengalami kecemasan pada saat bertanding. Tentunya ini bisa dialami oleh semua atlet, terutama oleh Sintiari sebagai balap sepeda. Yang kedua, adanya faktor mempengaruhi kecemasan. Sintiari pernah mengalami kecemasan dengan faktor dia itu kurangnya persiapan, dan juga pada saat bertanding lawannya lebih tinggi tingkatannya daripada Sintiari, atau bisa disebut dengan senior. Udah, langsung aja. Lalu yang ketiga, kecemasan muncul pada saat Sintiari bertanding itu sangat mempengaruhi performanya, karena munculnya kecemasan dari dirinya dapat mempengaruhi atau dapat merusak konsentrasinya dan kepercayaan dirinya. Yang keempat, cara Sintiari untuk menangani kecemasannya itu yaitu dengan cara dia berdoa sebelum bertanding dan fokus pada tujuannya. Lalu yang kelima, pertanyaan mengenai frustasi. Sintiari belum pernah mengalami frustasi hingga saat ini pada saat kalah dalam perlombaan. Baik, segitu saja
yang saya tanyakan pada narasumber saya yaitu Sintiari selaku atlet balap sepeda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Adinda Sri Pradewi. Di sini saya akan mewawancarai atlet tentang psikologi olahraga. Di samping saya sudah ada pemain voli, bisa diperkenalkan dirinya? Nama saya Mandi Dwi Pradika. Saya dulunya pernah menjadi pemain voli. Dulunya ikut kejuaraan cuma di antar desa saja di Kabupaten Buleleng. Baik, saya akan memulai pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai kecemasan. Apakah pada saat bertanding pernah mengalami kecemasan? Untuk rasa kecemasan itu sangat wajar dan manusiawi untuk para atlet kita, apalagi saat bertanding, sebelum ataukah di dalam pertandingan dan sesudah pertandingan. Itu hal yang wajar untuk para atlet, dan untuk saya rasa kecemasan itu pasti pernah saya alami maupun sebelum saya bertanding dan juga pas bertanding dan sesudah bertanding. Itu saja. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan pada saat bertanding? Tentu saja tingkat kecemasannya sebelum bertanding mungkin karena ada laga penting seperti final, seperti itu kita pasti ada rasa cemas karena mungkin takut kalah dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa pada saat kecemasan muncul pada saat bertanding dapat mempengaruhi performa dalam pertandingan? Tentu pasti mempengaruhi performa kita saat bertanding. Maka dari itu kita pintar-pintar untuk mengakali rasa kecemasan itu dengan meningkatkan rasa percaya diri kita di dalam lapangan. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4, bagaimana cara sebagai pemain voli pada saat mengelola tingkat kecemasan itu, bagaimana caranya mengelola kecemasan pada saat bertanding? Untuk menghilangkan rasa cemas atau mengelola rasa cemas itu mungkin kita bisa saling mensupport satu sama lain sama rekan setim kita, dan juga meningkatkan rasa percaya diri kita saat bermain, dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan meningkatkan rasa cemas itu, misalnya meningkatkan semangat kita dalam bertanding. Baik, yang terakhir, apakah pernah mengalami frustasi ketika kalah pada saat pertandingan? Untuk frustasi sih tidak ya. Satu pertandingan itu kan kalah menang itu sudah biasa gitu. Jadi kalau kita kalah ya kita harus menerima yang legowo lah gitu ininya kata lainnya. Baik, terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya tentang kecemasan. Dapat kita simpulkan bahwa Om Dwi juga pernah mengalami kecemasan pada saat bertanding dalam pertandingan voli. Tentunya dia mengelola hal itu dengan tetap fokus pada pertandingan dan yakin pada pertandingannya. Om Dwi masih belum pernah mengalami frustasi pada saat pertandingan karena dia selalu menganggap hal itu wajar dalam pertandingan, yaitu ada menang dan kalah. Terima kasih Om Dwi karena telah menjadi narasumber saya untuk wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi.